bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club. Perkenalkan, saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini. Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, dan topik yang kami angkat di acara kita malam hari ini adalah strategi branding and packaging untuk optimalisasi omset usaha. Bapak dan Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurs kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Malam ini kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu dan juga keahlian yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk para entrepreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa dahulu narasumber kami, Dr. Coach Arifianto Rukmana, Sarjana Teknik Magister Management, Certification Business Communication Professional, Certified Career Counselor, kemudian juga Certified Leadership Management Associate, dan beliau saat ini menjadikan dirinya sebagai Business Coach. Selamat malam Coach Arif, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Coach Arif, suaranya masih belum terdengar, Coach. Adrian, Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Sudah sangat jelas sekali. Selamat malam Pak Adrian, selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang berjumpa Bapak Ibu semuanya dalam acara malam hari ini. Iya, baik. Tentunya ini sesuatu hal yang luar biasa kita bertemu lagi di acara Entrepreneurs Academy ini ya, Coach. Alhamdulillah Pak Adrian, terima kasih dikasih kesempatan untuk bersilaturahim, berikan sharing session ya Pak Adrian, insya Allah. Betul sekali, di acara Entrepreneurs Academy yang kita banggakan, Coach Arif. Alhamdulillah. Iya, dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, bisa disampaikan kota domisilinya melalui fitur chat ataupun nantinya dapat kami sapa dalam acara. Baik, saya ingin menyampaikan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu, dan dipersilakan untuk follow akun sosial media kami agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan di akhir sesi nanti kami juga akan bagikan saldo award untuk 2 orang penanya terbaik. Setuju ya, Dokter? Wah, luar biasa, menarik sekali Pak Adrian. Tentunya. Bapak Ibu semuanya. Semakin malam semakin hangat pastinya, Coach ya. Untuk itu, Bapak Ibu yang bertanya silakan nanti menggunakan fitur Q&A dan akan dijawab setelah materi presentasi dari narasumber berakhir. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing-sharing dari Coach Arif dengan tema strategi branding and packaging untuk optimalisasi omset usaha. Terima kasih. Jadi ya, Bapak dan Ibu semuanya, ayo silakan semuanya menyimak. Baik, silakan ke tempat kantor, silakan Coach. Iya, terima kasih Pak Adrian. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Mungkin nanti saya izin untuk share screen Pak Adrian ya, sekaligus boleh memperkenalkan silakan Coach, dan menyajikan materi malam hari ini. Sepertinya kita malam ini sehati ya, Coach. Iya, sepertinya auranya tema-temanya sama nih. Adrian senang sekali ya. Konsepnya sehati Pak. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena yang pertama saya bisa berjumpa bersama Bapak Ibu semuanya dengan keadaan sehat di acara Ciputra Entrepreneur Academy. Kemudian Entrepreneur Club ya. Kemudian juga yang saya bersyukur karena pada Ramadan ini alhamdulillah tadi sudah rampung untuk kita yang beragama Muslim menunaikan ibadah tarawih kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, semua diberikan kelancaran dalam aktivitas maupun usahanya. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Adrian dan Ciputra Entrepreneur Academy, Entrepreneur Club. Saya akan membagikan terkait dengan strategi branding
dan packaging untuk optimalisasi omset usaha. Nah, kenapa ini sangat berkaitan? Karena ketika kita membangun branding, artinya kita meningkatkan sebuah valuasi kita, meningkatkan sebuah aset kita, baik itu untuk sekarang atau untuk masa depan. Nanti saya akan bedah uraikan dalam paparan materi pada malam hari ini. Nah, sebelum itu mohon izin saya perkenalan diri dahulu. Tadi Pak Adrian sudah mengenalkan untuk saat ini core yang saya teliti sebetulnya lebih ke arah entrepreneur UMKM Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu notabene-nya berwirausaha, nanti saya mungkin sapa juga Bapak Ibu, silahkan di chat di kolom chat dari mana. Kemudian jangan lupa untuk follow akun YouTube-nya Ciputra Entrepreneur Club yang sudah di-share oleh Pak Adrian. Kemudian ada Spotify-nya untuk mendengarkan ulasan-ulasan yang sangat bergizi di sana. Tentunya semakin kita dapat asupan terbaik untuk usaha kita, semakin memudahkan kita untuk menaikkan level usaha kita. Nah, kemudian di sini ada yang dari Hong Kong ya, luar biasa. Kemudian Bu Devi dari Miao Boba Cibubur, Jakarta Timur. Kemudian ada dari Hong Kong Ibu Lili, ada Ibu Irawati Surmana Putri dari Semarang. Terus ada Pak Edwin dari Semarang, ada Bu Maria dari Sidoarjo, ada Kak Adiat Giah dari ini dari mana ya? Belum muncul nih kayaknya. Terus kemudian Pak Edwin dari Semarang dan Bu Eli Novita dari Sidoarjo. Nah, kalau saya sendiri ke Semarang, Coach. Oh, dari Semarang ya, Pak? Ya. Berarti lumayan kita lumayan tersebar dari mulai luar negeri hingga dalam negeri, kemudian di berbeda provinsi, tapi kita bisa silaturahmi dengan Zoom ini secara efektif. Dengan di malam yang sama kita bisa saling sharing dan belajar bersama. Kalau saya Bapak Ibu online dari wilayah Soreang, Jawa Barat. Barangkali Bapak Ibu ke Bandung, nah ini ke wilayah Soreang bisa kontak-kontak saya. Untuk saat ini saya alhamdulillah diamanahi di 2 kampus untuk mengajar bisnis dan kewirausahaan, digital marketing, dan beberapa mata kuliah yang saya ampu di Universitas Nurtanio dan dosen perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Nah, kemudian saya membangun juga usaha di bidang bisnis digital, Bapak Ibu, lalu juga di bidang kuliner dan di bidang fashion. Untuk yang bidang kulinernya nanti saya tampilkan untuk menjadi studi case pada malam hari ini yang akan kita bedah. Kemudian di sini juga ada Instagram saya, nanti boleh Bapak Ibu kita selain berkenalan di sini tapi bisa berteman di sosial media, boleh di follow, nanti saya akan follow balik langsung Bapak Ibu semua supaya kita terjejaring. Nah, di sini yang tadi sudah saya sebutkan ada beberapa produk yang saya bangun brandingnya. Nanti kita akan diskusi terkait lebih mendalam strategi-strateginya untuk membangun branding. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu perlukah strategi branding dan inovasi pada kemasan produk? Kalau saat ini kita lihat fenomenanya, ketika kita ingin memilih sesuatu, ingin membeli sesuatu, tentunya kita memiliki preferensi terhadap suatu merek. Misalkan pengen belajar entrepreneur UMKM, pengen naik kelas gitu kan. Nah, ada CEC, Ciputra Entrepreneur Club. Wah, saya kalau nggak tergabung dalam komunitas, kayaknya akselerasinya nggak bisa cepat nih. Apalagi kalau lihat Ciputra, itu kan base-nya tadi adalah entrepreneur. Nah, kenapa nggak di Ciputra aja gitu? Nah, ini adalah salah satu preferensi. Yang setuju boleh komen di fitur chat ya, yang setuju. Nah, Oke, biar makin interaktif Bapak Ibu. Nanti silakan komen di kolom chat. Nah, karena pentingnya sebuah branding, itu akan menjadikan suatu kepercayaan. Kalau kita lihat analoginya Bapak Ibu, ketika kita membeli suatu obat, kita sakit kepala gitu, kita diminta memilih apakah itu yang nggak ada mereknya sama sekali atau ada yang bermerek gitu. Pasti kita akan memilih yang ada mereknya karena dia jelas, dia ada perizinannya, dia ada expired date-nya, dia ada kegunaan untuk apa. Nah, sedangkan satu lagi yang kosongan, yang tanpa ada merek, tanpa ada keterangan,
Nah itu kalau kita minum kan kita nggak tahu itu obat apa, nggak tahu obat pencahar gitu kan, apakah obat apa gitu. Nah sehingga kita perlu tahu jenis obatnya, mereknya, itu yang menjadikan lebih kita terpercaya, lebih bisa menjamin bahwa apa yang kita konsumsi itu berkualitas. Nah, kenapa branding itu penting? Mulai sekarang, yuk kita mulai nge-branding. Nah, kalau kita lihat ini, alhamdulillah juga Pak Adrian, kita sudah berapa tahun ya Pak terus bersilaturahim. Nah, saya yakin ini berkolaborasi, betul Pak. Untuk dari dulu Pak Adrian juga tidak lelah-lelahnya gitu kan memberikan kebaikan untuk membesarkan wadah Ciputra ini. Apalagi saat ini kalau kita lihat dari dunia bisnis ini berubah sangat cepat, eksponensial Bapak Ibu. Jadi ada teknologi AI, kemudian ada digitalisasi, transformasi digital ketika ada pandemi COVID yang tadinya kita bisa berjualan bebas, kemudian ada COVID, kita akhirnya beberapa tahun lalu nggak boleh keluar rumah. Tapi dengan adanya itu kita bisa menggunakan teknologi lebih akselerasi. Banyak UMKM yang mereka punya toko di online, punya toko di TikTok, mereka jualan di marketplace, mereka membranding di Instagram, di Facebook, Facebook fanpage, kemudian mereka buat website, mereka bangun konten YouTube. Nah, jadi kita lihat orang-orang yang berbisnis ini semakin kreatif, bahkan sampai ekspedisi pada waktu pandemi COVID itu membludak karena ada banyaknya orderan. Berarti bukannya pasar semakin sepi, tapi mereka bergeser menuju digital, mereka semakin ramai. Apalagi perang antara satu toko kan ini branding juga Bapak Ibu. Nah, mereka antara satu usaha dengan usaha lain, dengan strategi digital marketing dan sebagainya, mereka bisa meraih pangsa pasar yang lebih besar. Makanya kita harus terus belajar karena percepatan ini tidak bisa kita hindari. Nah, apa berarti kita harus mampu beradaptasi. Kalau kita lihat persaingan bisnis ini begitu ketat, kita lihat bisnis besar memang ada, tapi bisnis kecil mereka tetap bisa menghidupi supaya dapur tetap ngebul. Nah, kalau misalkan kita berpikiran bahwa sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil Bapak Ibu. Nah, kita nggak tahu nih Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini 10 tahun mendatang akan menjadi suatu perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 1.000 gitu kan. Kita nggak tahu karena usahanya maju, profitnya melejit, omsetnya meledak, nah, gitu kan. Jadi kita nggak tahu karena orang terus belajar, karena orang terus beradaptasi. Bapak Ibu nggak pernah berhenti. Orang lain mungkin udah istirahat ya Pak Adrian malam hari ini. Bapak Ibu semuanya masih berinvestasi leher ke atas gitu kan. Nah ini suatu hal yang lumrah ketika Bapak Ibu di masa yang akan datang itu menjadi sukses gitu. Karena mau berlatih, mau beradaptasi, mau menuju ke arah perubahan. Nah kalau kita lihat di slide selanjutnya, nah saya ulas sebuah definisi terkait dengan pentingnya kemasan dan definisi sebuah kemasan. Ini menurut Mary Rosner dan Sandra Ross. Di sini ada desain kemasan dan bisnis kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, dan warna, serta tipografi atau tulisan dan elemen desain dengan produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi yang berkaitan dengan packaging, yang berkaitan dengan material desain, ini menjadi suatu elemen yang berkesinambungan untuk membuat suatu cita yang kuat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat suatu kemasan, kita bisa memilih dari mulai pertama warnanya, kemudian bentuknya, kemudian mau pakai elemennya apa, kemudian mau pakai kalau saya lihat di sini ini kan saya mengangkat contohnya keripik pisang dari Lampung. Khas di sana yaitu bentuknya atau strukturnya adalah dari siger Bapak Ibu. Kalau di Lampung itu paling terkenalnya itu siger dari Lampung. Oh ini identik nih kayak ada siger dari Lampung. Nah kemudian saya memadukan ornamen batik Jepang. Karena apa? Karena usaha sebelumnya itu saya mengembangkan usaha yang berkaitan dengan tema Jepang gitu. Jadi saya angkat terkait dengan batiknya, dimasukkan ke dalam elemen kemasannya. Nah kemudian satu lagi yaitu nuansa warna. Nah warna ini mencitrakan bisa dari rasa. Kalau misalkan merah mungkin ada
yang suka pedas gitu kan, keripik pisang pedas, atau keripik pisang balado. Nah, kalau misalkan yang warna biru ini dengan bumbu coklat, keripik pisang coklat Jepang dengan rasa Jepang coklat. Ada yang warna hijau dengan bumbu coklat green tea gitu kan. Atau yang warna kuning. Nah, nanti ini kita bisa kaitkan dengan rasa. Atau Bapak Ibu memilih dengan material-material yang digunakan untuk kemasan supaya kemasannya ini bisa dipakai kembali, atau kalau nggak habis bisa ditutup kembali. Itu ada menggunakan zipper. Jadi kemasan ini selain menambah menarik suatu tampilan produk, nantinya juga akan meningkatkan harga jual. Nanti kita akan ulas ya Bapak Ibu di sini terkait dengan sejarah awal. Bagaimana sih kemasan dari awal pertama itu ada dari perkembangan dari tahun ke tahunnya. Nah, sejak awal perkembangan material kemasan ini dari tahun 1200 sebelum Masehi yang menggunakan wadah kaca sebagai media untuk menyimpan. Caranya ternyata nggak usah Kak. Kemudian maaf. Namun pada tahun 1812 ini ada Brian Donkin dan Peter Duran mengembangkan kaleng atau logam sebagai wadah yang tahan panas. Nah, jadi kita lihat pertumbuhan dari mulai perkembangan itu dari mulai kaca, terus kemudian ada inovasi penemuan material logam, terus adanya kaleng. Kemudian pada tahun 1817 Thomas Gilpin membuat mesin silinder pembuatan kertas. Jadi kertas sebagai media kemasan yang lebih murah gitu kan, lebih banyak bisa diproduksi ketimbang kemasan-kemasan lain. Tapi kemasan-kemasan lain juga diinovasikan menjadi suatu kemasan yang identik untuk dari satu dan beberapa produk. Nah, kemudian kita lihat kalau Bapak Ibu zaman dulu mungkin menikmati sekali ya kalau misalkan belanja di pasar itu, mungkin Pak Dian atau yang lain kadang-kadang ada yang dibungkus masih pakai kertas. Ya itu kalau di kertas ini biasanya dalamnya apa Bapak Ibu? Kira-kira dalam rebus. Ada kacang ya, identik biasanya kacang rebus gitu. Kacang rebus. Yang hangat-hangat tuh dibungkus dengan kertas, nanti kalau disajiin dibuka, dimakan hangat-hangat, dibawa pulang itu kan kemasannya dari kertas itu identik. Terus kalau kita ke pasar, kita lihat kemasan kayak makanan-makanan jajanan pasar itu masih banyak yang menggunakan daun pisang. Nah, seperti contoh kayak lontong, jajanan-jajanan yang bentuknya kotak itu, kalau di tempat Bapak Ibu namanya apa? Ada macam-macam ya itu, dan jajanan pasar itu menggunakan media daun gitu kan, kemasan dari bambu itu untuk kemasan produknya, itu tradisional. Kemudian juga ada sebagian yang menggunakan plastik tapi masih sederhana, yaitu kalau kita lihat ada dorok-dorok gitu kan, ada keripik mungkin dikemas dulu pakai lilin gitu kan, dibakar pinggirannya, supaya rekat, nggak masuk hewan serangga maupun angin gitu. Nah, di zaman waktu itu masih pakai tradisional. Tapi ketika sekarang makin banyak alat-alat yang digunakan UMKM untuk bisa mempacking lebih bagus, nah itu ada continuous sealer Bapak Ibu, atau sealer manual yang bisa membantu kita merekatkan. Kalau kemasannya standing push itu bisa di continuous sealer ataupun hand sealer. Nah, ini bisa kedap udara. Jadi mempertahankan kualitas di dalamnya itu bisa bertahan lebih lama. Nah, selain dari kemasannya ini sudah ada zippernya, kemudian juga bisa berdiri ya Bapak Ibu. Jadi ketika orang datang lihat, bisa ngelihat keseluruhan karena dia kemasannya nggak tidur tapi berdiri. Nah, kemudian bisa kemasan bentuk kotak dan lain sebagainya. Artinya saat ini UMKM cukup banyak sekali alternatif untuk membranding produk, baik itu dari kemasan. Nanti kita akan ulas satu per satu dari yang paling sederhana Bapak Ibu. Nah, ini ada urgensi dari kemasan produk atau pentingnya sebuah kemasan produk. Bentuk kemasan ini kadang mampu menampung dan melindungi isi ketika didistribusikan. Jadi ketika kita menggunakan kemasan, ya kan kalau misalkan dikirim, kalau kemasannya nggak bagus itu bisa hancur. Jadi ada kemasan bentuknya kotak, ada kemasan bentuknya kaleng gitu untuk melindungi isinya dari saat pengiriman, saat pendistribusian, supaya dalamnya itu tidak berubah gitu. Kalau keripik nggak hancur, kalau misalkan benda mungkin
elektronik atau apa nggak rusak, atau kalau makanan itu nggak sampai bocor gitu. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai sarana pemasaran karena kemasan dapat menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan penjual produk. Nah, kalau kita lihat dari sesuatu kemasan yang sederhana dan kemasan ini, kadang-kadang orang itu penasaran, pengen lihat. Nah kan kalau kaidah marketing itu kesan pertama itu begitu menggoda gitu kan. Selanjutnya kadang-kadang dipilih gitu. Nah kalau kita lihat di sini ada sebuah kemasan madu ya Bapak Ibu, kemasan madu tapi di luar botolnya itu dia pakai kemasan kayu, jadi dia lebih unik gitu kan. Nah nilai keunikan itu bisa menambah orang itu melirik, kemudian menyentuh, melihat gitu kan. Oh ini mungkin setelah habis madunya bisa dipakai untuk wadah yang lain gitu kan. Nah jadi itu menjadi suatu keunggulan, value add buat produk itu dengan kompetitornya gitu. Kemudian ada kemasan botol. Nah kalau Bapak Ibu lihat ini kira-kira kemasan apa nih Bapak Ibu yang sebelah kiri bawah. Nah di situ, nah ini ada Kak Devi. Dan branding itu cari yang unik dan membedakan kita dari orang yang lain yang punya produk sama. Branding itu lebih bagus dengan eye-catching. Jadi orang ketika lihat ingat sesuatu produknya. Jadi dia akan ingat kepada kita yang melekat gitu. Iya betul. Jadi kenapa kemasan ini unik? Kemasan itu bukan berlaku sama produk juga loh Bapak Ibu, tapi hal lain kayak misalkan personal branding. Ya itu kan personal. Kalau unik orang akan ingat. Misalkan brandingnya funny, lucu atau smart atau apa. Nah itu juga bisa kadang-kadang unik, melekat ya, atau pelayanannya bagus gitu kan. Terkenal dengan pelayanan banyak kan, kayak salah satu perbankan yang bagus itu bahkan security-nya viral gitu sekarang karena security-nya ramahnya daripada yang lain, itu sangat ramah. Kita bisa lihat itu bank apa misalnya gitu, itu salah satu contoh. Nah kemudian ini juga produk juga gitu Bapak Ibu. Nah, ketika lihat kemasannya menarik, madu misalkan branding UMKM, oh ini madunya khasnya cirinya kemasnya kayak gini, oh ini mah pasti brandnya ini gitu. Nah bahkan kemarin ada juga satu buah brand Bapak Ibu yang ada gimmicknya itu berangkat ke umroh pakai naik sepeda. Oh itu kan jadi suatu konten yang viral. Nah itu juga suatu strategi branding nantinya Bapak Ibu. Artinya dengan adanya strategi yang dirancang itu bisa meningkatkan orang tuh tanya-tanya, tertarik, terus melihat lagi, kemudian mereka bisa mencoba gitu, bahkan merekomendasikan. Nah, pertama dari mengambil perhatiannya dulu tadi, betul. Nah, di sini ada kemasan kaos bentuknya kotak. Jadi kalau misalkan ini udah dipakai, kotaknya bisa dipakai buat wadah aksesoris, jadi bermanfaat juga, tapi kemasannya eye-catching gitu. Kemudian ada kemasan baju. Nah, baju jaket ini banyak yang marketplace, orang yang jualan di marketplace saat ini itu teman-teman dampingan UMKM di wilayah saya dampingi di wilayah Bandung Raya, itu mereka banyakan pakai kardus seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk jual kayak abaya gitu kan, itu lagi laku tuh. Kemudian kaos, jaket, bahkan parfum ya, saya lihat kemasannya mereka sengaja membeli kemasan yang unik. Nah itu nanti di dalam kemasan itu ada kartu ucapan terima kasih gitu kan. Terus kemudian ada stiker di dalamnya, terus ada beberapa bonus yang dimasukkan ke dalam dus itu. Jadi kadang-kadang ketika customer itu beli, menerima, oh ini menarik ya, bagus ya gitu. Kadang-kadang ada dalam kemasannya ini ada bonusnya. Nah itu suatu strategi juga untuk membranding bahwa kalau beli di toko ini gitu kan, terus kemudian dapat produknya, dia sangat pengen menanamkan bahwa oh kalau beli lagi itu di sini aja ya gitu. Nah ini strategi ini yang menarik kita pikirkan Bapak Ibu, karena pada nantinya ini akan memberikan dampak customer yang loyal untuk usaha kita. Nah peranan inovasi kemasan produk dalam strategi penjualan itu apa saja? Yang pertama itu membuat target market itu kita jelas. Jadi kira-kira target market kita itu apakah untuk kelas menengah atas atau kelas menengah. Nah nanti kita bisa lihat. Kalau misalkan kita lihat nggak apa-apa ya, nanti saya ambil contoh suatu produk yang ada di pasaran.
Kayak misalkan rekan-rekan pernah suka makan mie itu. Nah, salah satu mie yang lumayan viral kemarin-kemarin, kira-kira mie apa tuh Bapak Ibu? Ada yang suka makan mie kah di sini? Nah, itu mie gacoan. Semuanya seperti itu. Nah, Gacoan. ya mie gacoan itu satu mie pedas, tapi harganya apakah itu mahal Bapak Ibu? Ternyata harganya nggak mahal banget gitu. Jadi nggak sampai bikin kantong jebol. Itu murah, berarti untuk target marketnya itu mereka menyasar ke bisa jadi ke menengah bawah juga masuk, karena selain tempatnya enak tapi harganya juga murah gitu. Terus kemudian mereka punya keunikan dari branding tempatnya, kemudian juga dia pakai suatu keunikan layanan gitu ya, bisa memanggil orang dengan dengan alat gitu kan, dengan sensor gitu. Nah, itu juga bisa menjadi gimmick-gimmick strategi. Kemudian kemasan yang eye-catching. Nah, kemasan yang eye-catching berkaitan dengan suatu wadah yang bisa menarik dari tumpukan beberapa barang. Orang tuh melihat itu, apakah bisa jadi warnanya, dari bentuknya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan membagikan software-nya ya Bapak Ibu, bisa untuk kajian ulang. Sudah saya kirim ke Pak Adrian, insya Allah Bapak Ibu menyimak sampai akhir, nanti akan mendapatkan sertifikat juga materinya ya Pak Adrian, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, setuju banget. Ya, di sini ada kemasan yang berkarakter. Nah, kemasan berkarakter ini adalah salah satu yang juga perlu dipikirkan. Kayak misalkan memiliki identitas gitu ya. Kalau sekarang ada yang nge-branding kopi. Nah, dia ada yang rekan UMKM itu pakai kopi, kemasannya itu ada dikasih inovasi kayu. Nah, kayu dari bambu. Bambu itu diinovasikan sama sama cupnya. Jadi kalau saya lihat dia memiliki karakter mengangkat budaya lokal gitu. Nah, jadi untuk membedakan dari satu brand yang sudah ada ke brand yang lain, ataupun kemasannya pakai kemasan yang tradisional. Ada yang jual empek, itu empeknya tuh dikemasnya bukan pakai plastik Bapak Ibu, tapi pakai, mungkin kalau Bapak Ibu tahu besek ya, dari bambu gitu kan, kemudian ditutup gitu. Nah, empeknya dimasukkan situ. Nah, ada yang kayak gitu. Terus ya kita memiliki kreativitas, inovasi ini harus terus dikembangkan, karena pada dasarnya ini sangat penting untuk bisa memenangkan sebuah peperangan branding produk gitu kan, kemasan produk. Nah, kemudian kemasan juga sebagai media promosi. Kadang kayak tadi wadahnya itu ketika dia dipakai ulang, di situ bisa juga menjadi promosi. Kayak misalkan ada goodie bag ya Bapak Ibu. Nah, goodie bagnya kan itu jadi sebuah kemasannya dipakai untuk kalau kita kan sekarang nggak menggunakan plastik ya. Nah, dengan adanya itu bisa jadi promosi berjalan juga dengan goodie bag yang kita berikan di produk kita. Misalkan produk kita abaya gitu ya, atau produk baju muslim misalkan, atau produk baju yang lain. Nah, dikasih goodie bag-nya. Nah, goodie bag-nya ini mereka pakai bajunya, goodie bag-nya bisa menjadi media promosi juga. Atau baju yang dipakai ada brand-nya, itu juga sama, karena bajunya awet, bagus. Nah, kan kita lihat, oh itu mereknya apa nih. Nah, itu juga sebuah media promosi. Kemudian kemasan yang praktis. Nah, ini biasanya kebanyakan kemasan untuk makanan yang mereka misalkan kemasannya itu mudah, yang tadi ada tempat wadah makanan, kemudian pakai zipper. Nah, nanti saya lihatin gambar-gambar atau ide-ide kreatif di slide berikutnya. Kemudian ada kemasan yang kreatif dan inovasi. Nah, ini udah pasti udah harus. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah teori yang sangat penting ya Bapak Ibu. Kita harus bagaimana mengkerucutkan brand kita supaya bisa membidik targeting dan positioning yang bagus. Dari segmen kemudian mengerucut ke target, dan kemudian kita membangun positioning. Nah, kita lihat di sini ada customer segment. Kalau kita belajar bisnis model kanvas Bapak Ibu,
Nah, customer segment ini kita harus mengisi dari 9 blok itu secara detail. Semakin banyak kita melisting, nah semakin kita mengerti, memahami brand kita itu seperti apa. Dan targetnya itu, segmennya itu kemana, kita bisa lebih tahu kalau kita merinci dengan jelas. Nanti kita pelan-pelan nih Bapak Ibu untuk dalami dari kajian ini. Nah, siapa kira-kira target market Bapak Ibu? Misalkan di sini produknya apa saja. Nanti boleh Bapak Ibu kalau yang punya sosial media, nanti juga boleh. Nanti saya akan follow, kita saling follow. Nanti saya bisa ngecek-ngecek kalau ada yang bagus, saya bisa saling merekomendasikan ya. Nah itu jadi manfaat gitu Bapak Ibu ya jaringan. Nah, siapa target market Anda? Kira-kira seberapa besar market mereka? Kita bisa ngeriset. Kemudian apa kebutuhan dan keinginan, kesukaan, problem mereka. Kemudian pilih secara spesifik dan identifikasi dengan jelas. Nah, jadi kita bisa menjabarkan satu persatu pertanyaan ini, maka kita semakin paham terkait dengan siapa sih customer segment dari produk kita. Nah, di sini kita lihat lagi, kalau kita pecah itu ada aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Misalkan geografis. Nah, kira-kira kalau misalkan main digital marketing, kira-kira persebaran yang paling banyak mencari produk kita di mana? Itu bisa di riset Bapak Ibu dengan menggunakan Google Trend. Nah, Bapak Ibu tinggal buka Google Trend, nanti kira-kira masukkan kata kunci, misalkan ada yang usaha pempek. Nah, coba masukin pempek itu kira-kira paling banyak di mana. Jadi kita nanti dengan riset itu kita bisa membuat campaign atau strategi marketing gitu kan untuk menjangkau di wilayah yang paling banyak dicari. Nah, kemudian tadi ada dari kota mana, dari kabupaten mana, desa mana gitu kan, atau yang musimnya apa, kalau misalkan bikin jaket yang tebal misalkan, atau kaos yang tipis misalkan. Nah, biasanya daerah iklim tropis untuk produk kaosnya menyesuaikan, misalkan gramasinya pakai yang 30S gitu kan. Nah, itu menentukan nanti kita produk kemana, yang di campaign ke daerah mana, itu bisa lebih tepat. Kemudian aspek demografis ini berkaitan dengan umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama, keturunan, perkawinan. Nah, ini berkaitan dengan produk yang mau kita bidik itu, misalkan menyasar untuk laki-laki atau untuk perempuan, atau bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau misalkan contoh produk abaya, mungkin yang lebih banyak membeli adalah perempuan. Tapi kadang-kadang ada laki-laki yang beli juga untuk hadiah, tapi tidak sebanyak perempuan yang menggunakan langsung gitu. Nah, bisa kita bidik. Atau produk-produk kayak susu gitu kan. Ada susu Prenagen kan, kebanyakan yang konsumsinya adalah ibu-ibu. Nah, atau umur anak misalkan susu SGM gitu. Nah, itu untuk anak. Nah, kira-kira untuk brand kita itu ke arah mana gitu. Kita misalkan ini untuk mahasiswa. Misalkan untuk mahasiswa produk kuliner, berarti kemasannya trendy gitu kan, dia dijual dengan sosial media. Nah, itu bisa membidik kalangan itu. Nah, terus kemudian psikografis kayak misalkan pergaulan, kebebasan, perlindungan, kewenangan, ambisi, kepribadian, gaya hidup, kelas sosial, aktivitas, minat, pendapat, sikap. Nah, ini kita bisa membidik salah satu dari beberapa aspek psikografis. Misalkan produk kita itu kafe kopi gitu kan. Nah, berarti dengan mereka gaya hidup yang gaul, mereka gaya hidup sosialita. Nah, kita bisa branding konten-konten yang kita buat juga ke arahnya ke sana, sehingga campaign atau branding kita mengena ke kalangan tersebut. Bisa membidik dari aspek psikografis ataupun aspek perilaku misalkan, yaitu tingkah penggunaan, atau mereka itu yang membeli karena loyalitas karena merek, atau karena status penggunaan, atau kesiapan daya beli, kemudian manfaat yang dicari, membujuk yang lain, atau tingkat kepercayaan, dan seberapa sering dia membeli produk tersebut. Contohnya, ketika kita punya suatu produk, Bapak Ibu, produk kita herbal misalkan, kayak contohnya madu, kita jualan madu. Nah, mereka membeli itu bukan karena mereka ingin, tapi mereka biar sehat gitu, karena ada manfaat yang mereka ingin dapatkan. Mereka lebih seger dengan konsumsi itu. Atau misalkan membeli karena loyal gitu kan, karena senang produk sebelumnya itu kepake. Nah, ini termasuknya ke perilaku, berarti mereka itu memiliki udah kebidik, kena dari kesadaran customer ya, mereka menjadi customer yang loyal gitu. Berarti strategi kita
untuk mendapatkan klien yang mulai dengan apa yang kita bangun, produk yang kita hadirkan itu mengena. Nah, itu yang paling banyak diinginkan gitu kan. Tahapan-tahapannya memang ada perjuangan, tapi saya yakin dengan kita lebih kreatif, kita bisa menemukan takaran yang sesuai nantinya. Nah, di sini ada target market, Bapak Ibu. Target market yang jelas. Saat Anda berencana membuat kemasan, kita sudah harus menentukan kira-kira siapa sih target market kita. Apakah itu anak-anak, tadi yang kita ulas, kemudian apakah itu remaja, apa itu ibu rumah tangga, atau kalangan umum. Dengan mengetahui siapa saja yang menjadi pangsa pasar kita, maka penjualan kita bisa berjalan secara lebih maksimal. Nah, selain itu, penggunaan bahasa dalam kemasan juga ikut memiliki pengaruh besar. Jadi bahasa ini kita sesuaikan dengan, kalau misalnya memilih dengan usianya, atau misalkan usia anak muda gitu, nanti kita bisa pakai bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Jadi itu akan lebih mengena ke lingkungan mereka. Kemudian penggunaan bahasa daerah ini juga dapat dimengerti oleh semua kalangan. Dengan penggunaan bahasa ini mudah dimengerti oleh semua kalangan, akan mempermudah customer untuk menggunakan produk kita. Nah, jadi dengan adanya bahasa yang disesuaikan, nah itu kayak misalkan bahasa daerah juga bisa Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menjual untuk di daerah tertentu, kita bisa menggunakan gimmick-gimmick bahasanya. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi pemasaran. Kalau saya lihat beberapa konten di internet, ada juga yang melakukan itu. Jadi kita bisa sesuaikan. Tapi paling banyak kalau misalkan Bapak Ibu membuat target market, mengacunya ke yang tadi, bagian yang tadi ya Bapak Ibu sebelumnya kita bahas. Jadi sesuaikan dulu sehingga nanti sarana komunikasi marketing kita itu lebih mengena gitu. Nah, kemudian di sini yang berikutnya, yang kedua adalah kemasan yang mencuri perhatian, yang eye-catching gitu kan. Kemasan yang bagus itu hendaknya bisa langsung memikat, menarik perhatian customer saat pertama kali melihat produk Bapak Ibu semua. Jadi first impression gitu ya. Jadi ketika lihat, ini apa nih gitu. Kok tiba-tiba tiba-tiba jatuh hati itu ke produk itu, pengen lihat, pengen megang gitu kan, pengen lihat harganya gitu, pengen nanya-nanya. Nah, itu berarti sukses si strategi kita. Nah, kalau kita lihat di sini salah satu produk yang dikemas dengan kemasan seperti buah-buahan ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu bayangin kira-kira apa nih? Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu kolom chat ya. Ini adalah bisa jadi jus gitu kan, bisa susu gitu kan. Nah, kira-kira bisa disesuaikan. Terus di situ ada gambarnya, ada yang gambarnya melon, bisa jadi jus melon gitu kan, atau susu dengan rasa melon, atau yang rasa jeruk gitu kan. Nah, kita bisa sesuaikan itu untuk branding produk kemasan kita. Kemudian ada kemasan roti. Nah, kemasan roti yang warnanya itu soft banget gitu. Nah, kalau orang udah bosen dengan kemasan-kemasan yang warnanya sangat banyak, mereka kadang-kadang jenuh gitu, pengen nyari kemasan yang kemasannya itu clear gitu, kemasan yang elegan, sederhana tapi bagus gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif. Kalau dijajarkan kan gitu, perang kemasan salah satunya bisa mencuri perhatian. Nah, penggunaan warna-warna yang cerah dan kemasan yang praktis kadang sering menjadi pilihan pengusaha dalam mendesain suatu kemasan. Nah, kita dapat menyesuaikan ukuran kemasan dengan isi produknya. Lalu strategi yang berikutnya ini adalah kemasan yang punya karakter. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu kira-kira apa nih? Nah, ini kalau dari tulisan itu adalah kaos, t-shirt. Kalau biasanya kan kalau kita beli dibungkusnya pakai plastik ya Bapak Ibu. Nah, kenapa nggak coba pakai tabung? Nah, ini yang dilakukan oleh produk yang konvensi kita buat dan di Surah Harajuku ini kemasannya bentuknya tabung. Kalau enggak yang bentuknya dus gitu. Jadi memberi karakter pada produk supaya makin melekat, makin diingat gitu. Jadi si kaosnya dimasukkan ke dalam tabung gitu kan. Nah, kita kadang mencari inspirasi itu nggak benar-benar harus original ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau mikir terus gimana ya kemasan yang bagus, ini udah banyak yang ada kayak gitu. Nanti malah bikin kita mumet. Nah, lebih bagus
strateginya adalah amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi melihat yang sudah ada, kemudian diamati, ditiru, kemudian dimodifikasi. Itu adalah strategi untuk memudahkan kita menampilkan sesuatu yang baru. Karena pada dasarnya banyak banget ya, kemarin ada yang viral gitu, ada yang ngontrok gitu karena dinilai salah satu ngikutin. Padahal kalau dilihat mah nggak ada sesuatu yang baru. Adanya juga kalau misalkan kita bilang sesuatu itu yang baru yang kita bikin, nah itu bisa jadi kita kurang riset. Nah kalau kita riset lebih dalam ternyata banyak yang mirip-mirip gitu. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan metode ATM ini untuk mempermudahkan kita mengembangkan inovasi. Nah, dari persaingan bisnis yang semakin keras memang tidak dapat dihindari. Namun untuk itu dibuatlah kemasan yang memiliki ciri khas usaha atau produk yang kita buat, misalkan menggunakan logo. Nah ini kita udah bisa membedakan dari satu produk kita dengan produk lain dengan brand tadi itu. Dalam kemasan juga bisa menjadi pilihan agar customer bisa langsung mengenali produk kita. Nah itu udah jelas. Nah ini salah satu adalah kita harus berikutnya kemasan sebagai media promosi. Jadi kita kalau bisa kita sering eksplorasi desain, kemudian sering jalan-jalan gitu kan, supaya kita bisa dapat banyak inspirasi. Nah, jadi dari Banana Harajuku ini memiliki beberapa varian. Kemudian saya juga bikin produk yang namanya Ubinesia. Ubinesia itu ubi khas Nusantara. Kalau Banana Harajuku itu adalah banana pisang. Harajuku itu adalah hanya rajin jualan untuk bisa sukses gitu kan. Jadi filosofinya adalah bagaimana kalau kita jualan, kita gigih, suatu saat itu akan sukses gitu. Jadi kalau usaha itu jatuh bangun udah hal biasa. Tapi bagaimana usaha kita itu memberikan dampak yang lebih luas untuk bermanfaat di lingkungan usaha kita. Nah, saat ini kemasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus produk saja, tapi juga sebagai media promosi usaha itu. Makanya kita membuat produk dengan packaging yang unik, kalau bisa yang spesial. Terus kemudian ini bisa berguna untuk event-event seperti pada hari-hari tertentu atau event-event tertentu. Nah, kalau misalkan kayak kaos yang ada ini yang bikin baju, misalkan ini Piala Dunia, nah kemasannya itu berkaitan dengan temanya itu. Nah kita bisa mendongkrak juga dengan strategi pada event-event tertentu. Ataupun misalkan kita mau kemasannya standing post kayak gitu, terus kita bikin konten orang lagi makan, nanti orang kan tertarik itu makan apa ya gitu. Nah dari kemasan ini itu juga jadi suatu promosi. Bahkan orang lagi makan, ketika bikin konten itu diupload, itu jadi branding juga Bapak Ibu. Jadi kemasan itu nge-branding ketimbang yang kemasan yang nggak ada branding gitu kan, orang nggak tahu itu apa yang dimakan gitu. Nah, jadi itu adalah salah satunya. Nah, kemudian kemasan yang praktis. Nah, kemasan yang praktis ini juga bisa jadi salah satu dari beberapa strategi penguat tadi untuk branding. Kemasan ini baiknya mudah dibawa kemana-mana, dan hal ini untuk mempermudah pendistribusian produk dan menjaga kualitas produk, di mana kita tidak perlu memegang produk tersebut secara langsung sehingga meminimalkan kontaminasi. Kalau kita lihat produk kentang goreng itu ternyata ada, kalau kita lihat konten yang sekarang yang muncul di beranda kita, kadang kita lihat itu ternyata ditutupnya itu bisa untuk taruh saus ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil makan kemudian mereka bisa nyocolin saus kentangnya itu di bagian kemasan tutupnya itu gitu kan. Atau yang di sini kita nyiapin wadah khusus gitu kan, di kemasan itu bisa nyimpen saus gitu. Jadi memudahkan orang yang makan. Nah, makanya praktis ini kita mikir nih supaya nggak menyulitkan si orang yang makan. Kadang ada ya produk-produk yang mau dimakan aja susah gitu. Ada kan yang kayak gitu kan, sosis tuh terus si kemasannya susah dibuka. Nah itu kan jadi jokes kayak kadang-kadang. Terus kemudian kemasan yang menyulitkan gitu kan, si segelnya itu mau dibuka aja susah gitu, orang tuh jadi kesel gitu, ini tuh dijual atau mau nggak bisa dibuka gitu, jadi bingung gitu. Nah jadi kadang orang bikin suatu sobekan supaya kemasan itu mudah untuk dibuka. Nah itu membuat praktisan aja bahwa kalau kita menghadirkan sesuatu tuh ada makna dan gunanya gitu kan.
Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ini juga ya Bapak Ibu, ada produk bagus dari rekan saya, dia bikin tas tapi bisa menjadi jaket. Jadi kan praktis. Jadi bisa buat wadah. Tapi kalau misalkan hari-hari hujan model kayak gini tuh, itu bisa dibongkar, bisa dijadiin jaket jas hujan gitu. Nah, jadi dia punya suatu inovasi serbaguna gitu, praktis bisa digunakan. Nah, itu bisa jadi suatu strategi. Atau Bapak Ibu bisa mencatatkan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kepraktisan itu gitu kan, untuk bisa membedakan dari usaha branding kita dengan kemasan yang lain gitu. Nah, selanjutnya, di sini menurut Albert Einstein bahwa sebetulnya untuk menjadi suatu yang unik itu kita sebetulnya tidak memerlukan untuk berpikir banyak gitu, tapi kita memerlukan berpikirnya berbeda. Nah, artinya ketika orang lain kebanyakan melakukan apa, nah kita kadang-kadang kalau wirausaha itu harus melakukan kebalikannya supaya ada suatu inovasi. Kalau orang-orang pakai baju semuanya warna merah misalnya, nah sekali waktu kita pakai warna kuning, jadi beda gitu. Nah, itu akan menjadi menarik perhatian. Nah, kadang-kadang sesuatu yang seperti itu kita bisa gunakan untuk kemasan kita. Jadi kita banyakin riset, kita banyakin jalan-jalan, kita ngeliat gitu kan. Nggak usah berpikir lebih, tinggal tugasnya wirausaha itu risetnya bisa dengan jalan-jalan, nemuin sesuatu yang unik, nanti dicatat, kemudian nanti bisa diimplementasikan di ATM gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kayak contohnya nih di sini, kalau permen kan kita udah sering makan ya, tapi permen dengan kemasan unik nih bisa kita pikirin. Misalkan bukan hanya permen Bapak Ibu, di sini ada yang usaha cemilan dodol, misalnya dodol coklat, dodol Garut gitu ya. Coba bikin kemasan dodolnya itu pakai kayak gini. Jadi orang tuh kayak kemasannya kayak kecekek gitu ya, tapi padahal kemasan gimmick gitu ya. Nah, gimmick ini membuat sesuatu yang unik, yang lucu gitu, tapi orang tuh ingat gitu. Nah, ini adalah suatu ide. Bapak Ibu jalan-jalan, lihat, terus amati, tiru, modifikasi. Nah, ini bisa dodol, bisa ada yang coklat ya, misalnya ada yang bisa coklat di sini, atau apalagi itu yang bisa dikemas kayak gitu bisa dicobain. Atau kopi. Nah, kalau udah bosen dengan kemasan kopi yang pada umumnya, coba bikin kopi dengan kemasan yang unik gitu. Jadi orang ketika jalan pakai itu apa ya gitu, beli di mana tuh, nah gitu. Nah, jadi orang akan bertanya-tanya, kemasan ini jadi salah satu media promosi yang unik gitu. Nah, kemudian kata Steve Jobs di sini juga, kalau mau kreatif ya, kalau mau unik itu, kreatif itu hanya menghubungkan sesuatu yang tadinya nggak terhubung Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ketemu sama, misalkan jalan-jalan lihat keripik gitu kan, keripik singkong atau pisang, terus jalan-jalan di tempat lain, itu di daerah Garut banyak olahan dodol gitu. Nah, bisa nggak keripik sama dodol ini di mix gitu kan? Ada keripik coklat dodol gitu kan? Nah, itu bisa. Terus kemasan yang unik, Bapak Ibu ngelihat kemasannya, ngelihat orang-orang kemasannya pakai kemasan plastik biasa, atau selain itu Bapak Ibu pakai kemasan yang aneh, kayak misalkan kemasan cup gitu kan, yang bisa dipakai ulang, kemudian atau kemasan yang bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Jadi menggabungkan satu yang nggak terhubung dengan Bapak Ibu bikin, nah itu menghadirkan sesuatu yang unik, yang baru. Nah, ini bisa jadi suatu inspirasi. Contoh, Bapak Ibu lihat ini kira-kira produk apa nih? Nah, di sini adalah ini minuman ada jus buah pisang dari Del Monte. Jadi dia menggabungkan dari pisang, kan biasanya dibuka gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kemasannya pakai kertas, kemudian dibuka. Nah, baru nanti dia di botolnya bisa ditutupnya, dibuka jadi diminum gitu. Jadi ini menghadirkan kalau ternyata bisa minum jus pisang dengan kemasan yang praktis, nggak harus bikin dulu dari nol gitu, tapi tinggal beli kemudian menikmati gitu, nggak harus memproses membuat ngeblender jusnya, tapi tetap enak. Bapak Ibu kalau mau bikin jus stroberi atau jus apa, nah silakan, nanti banyak sekarang ide-ide yang bisa kita gali. Nah, kemudian di sini kalau kuncinya pengembangan kemasan itu kan, atau pengembangan strategi branding ini harus kreatif ya. Kreatif ini adalah bisa meminjam gagasan orang lain.
nggak harus kita menciptakan sesuatu yang baru. Ini menurut David Cotmurray. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menciptakan sesuatu yang baru, ya Bapak Ibu tinggal meriset punya orang gitu kan, atau ide-ide orang lain bisa kita kembangkan. Nah kalau sekarang kehabisan ide, nah berarti Bapak Ibu kurang nyari tahu sesuatu, jalan-jalan, lihat YouTube, lihat di sosial media, itu pasti banyak sekali inspirasi. Bahkan ada di channel-channel YouTube itu saya lihat mereka channel yang menghadirkan konten-konten inspirasi, ide-ide bisnis jualan itu sangat banyak. Itu bisa jadi suatu ide kreatif. Nah, bagaimana untuk mengembangkan brandingnya? Nah, di situ sekali lagi ada. Nah, sekarang itu ada ada pengembangan pembelajaran di digital. Nah, pakai metode metagogik. Nah, itu kita bisa memilih sendiri model pembelajaran apa yang kita mau pelajari lebih dalam. Jadi untuk saat ini orang mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, mengembangkan pengetahuan itu tinggal di rumah, nggak usah keluar rumah, yang penting ada komputer dan internet, nyala bisa mencari apapun Bapak Ibu. Nah, jadi sumber terbatas, yang penting ada kemauan untuk kita mau belajar. Nah, jadi selanjutnya ini masih ada kan Pak Adian, nanti sampai jam berapa Pak Adian? Jadi saya sesuaikan, insya Allah. Masih aman sih, Coach. Silakan. Masih aman ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Makin hangat, Coach. Alhamdulillah, Bapak Ibu makin semangat karena nanti di bagian akhir kita akan ada sesuatu yang menarik nanti ya. Nah, di sini ada strategi tadi Bapak Ibu untuk mengembangkan suatu ide kemasan untuk branding kita. Yang tadi saya sebutkan di awal adalah amati, tiru, modifikasi. Nah, karena ini adalah kaidah yang umum dan sering digunakan, tapi kadang-kadang kalau kita bingung, kita nggak kepikiran gitu. Padahal strategi ini harus memudahkan kita. Kita harus riset orang lain itu pakai apa, ya, kemasannya bagaimana, komponennya gitu kan. Kemudian kita bisa, setelah mengamati, kita bisa meniru tipis-tipis gitu. Kemudian jangan lupa untuk dimodifikasi supaya punya identitas yang melekat gitu. Bisa menggabungkan dari 2 buah riset atau 3 buah atau 4 buah gitu. Nggak mengamati cuma 1 buah produk gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa meriset, misalkan produknya siapa gitu kan. Nah, kemudian mengelaborasinya menjadi suatu nuansa, suatu terobosan baru gitu kan ceritanya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini kemasan dan di tempat dampingan yang saya dampingi itu banyak kan kemasannya masih biasa. Nah, kemudian dengan adanya program itu baik kerjasama pemerintah melalui Kominfo atau Dinas Koperasi, kita memberikan layanan untuk membantu mendesain, terus kemudian membantu mengkonsep hingga sampai mengenalkan ke tempat cetak, sehingga yang tadinya kemasannya itu masih biasa, dengan adanya seperti ini Bapak Ibu komunitas kenal, terus kemudian ada yang konsultasi, kita bisa mengenalkan link untuk bisa menaikkan kelas si produk kita Bapak Ibu. Nah, dengan adanya silaturahmi ini, dengan adanya kegiatan bermanfaat itu memperbaiki sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih bagus. Kayak contohnya ini ada dari brand Crispy nih Bapak Ibu. Jadi awalnya kemasannya ini sederhana, pakai standing voice, tapi masih ada belum maksimal gitu ya untuk menarik perhatian pembeli pertama gitu ya, ketika ada pameran gitu kan, ketika mendisplay pada suatu toko. Kemudian kita arahkan untuk kemasan yang sifatnya kotak, selain lebih menarik gitu kan. Nah, itu juga bisa meningkatkan harganya nantinya. Nah, jadi strategi untuk inovasi modifikasi kemasan ini harus terus dilakukan. Misalkan dari ukuran, kemudian dari bentuk jenis kemasan yang dipakai. Nah, ini bisa menjadi terobosan untuk kita menaikkan kelas dari kemasan produk kita. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi desain packaging itu ada beberapa bagian. Kita bisa lihat di sini desain kemasan itu perilaku customer, kemudian faktor ekonomi, isu sosial budaya, kemudian penggunaan teknologi, isu hukum, terus kemudian proses produksi, saluran distribusi, dan sebagainya. Jadi sebetulnya desain kemasan ini
bisa menentukan juga kira-kira berapa sih harga produk kita nantinya gitu. Kemudian kita bisa mengangkat isu-isu sosial budaya kayak misalkan yang tadi mengangkat ciri khas lokal gitu kan. Bisa dalam branding produk kita itu menceritakan bahwa kita memperkenalkan tradisi atau memperkenalkan suatu warisan gitu ya, warisan wilayah gitu, kita komunikasikan dalam suatu branding produk atau usaha kita. Nah itu bisa jadi, atau suatu kompetisi bahwa menunjukkan branding atau usaha kita ini yang pilihan yang selalu memberikan yang terbaik gitu kan untuk customer pilih gitu kan. Nah kemudian saluran distribusi untuk saat ini kan banyak kan di sosial media, kemudian di di digital gitu. Nah, jadi kita harus memberikan suatu kemasan produk itu yang nggak biasa Bapak Ibu. Kemasannya harus bagus, kayak misalkan tadi baju tuh dikemas pakai ada boxnya gitu kan. Nah terus kemudian ada ucapan terima kasih gitu kan, karena itu akan menguatkan produk kita ketimbang order di toko lain gitu kan. Nah terus kemudian proses produksi ini nanti berkaitan dengan luarannya, yaitu higienis, kemudian memiliki ketahanan lebih lama, kemudian juga tanpa bahan pengawet misalkan. Nah terus kemudian ada jaminan kualitas halalnya, ada izin-izinnya udah terpenuhi, misalkan BPOM, halal dan lain sebagainya ya, PIRT yang menjamin gitu kan dari prosesnya gitu kan sampai di tangan customer itu aman gitu. Kemudian isu hukumnya seperti legalitas dan sebagainya. Nah ini bertahap Bapak Ibu, memang nggak ideal langsung simsalabim langsung bagus gitu, tapi berproses dan bertahap. Namanya wirausaha UMKM itu saya rasa mereka membangun ini dari usaha ultra mikro gitu kan sampai usaha besar gitu. Yang tadi kita bahas di awal bahwa awalnya itu sederhana tapi nanti makin kompleks dan makin bagus di akhirnya ketika kita mau mengembangkan. Nah di sini kalau dari unsur packaging ini sudah ada aturannya, dan dari mulai penggunaan karakteristiknya mau pakai apa, kemudian kalau dari kertas, cara, jenis, bentuk dan pembuatan kemasannya, kemudian apa saja unsur-unsur yang dimasukkan dalam kemasan. Nah itu sudah ada aturannya, dan kita bisa ikutan juga untuk pelatihan membuat suatu kemasan yang standar gitu kan. Nah memang dari beberapa kemasan yang sudah dibuat oleh pengusaha di masa yang akan datang itu pasti mengarahnya nanti akan ke arah lingkungan juga. Nah jadi makanya pengembangan kemasan ini terus menerus dan berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau kita lihat di sini saat ini fenomenanya itu ada perang kemasan Bapak Ibu. Nah contohnya kayak apa nih? Nah perang kemasan ini sama dengan efisiensi dan inovasi desain. Kayak contohnya di sini ada Bapak Ibu suka minum teh barangkali atau minum kopi. Nah kita coba yang teh ya Bapak Ibu. Di sini ada teh botol. Kan teh botol kan harusnya di botol ya Bapak Ibu, ini kenapa di kotak gitu. Nah, jadi mungkin ada nanti saingannya teh kotak. Nah, tapi di sini kalau kita lihat teh botol ini menciptakan beberapa desain-desain kemasan yang tujuannya itu untuk bisa memenangkan persaingan pasar. Mereka membuat kemasan Bapak Ibu yang udah pernah nyoba yang mana nih? Ada yang botol yang 1 liter, kotak yang 1 liter, atau yang kemasan kotak yang kecil. Nah begitu juga kompetitornya Bapak Ibu, mereka bikin berbagai jenis kemasan juga yang mana ingin produknya itu dipilih gitu kan. Ada fruity gitu kan, yang juga memiliki ada bermacam inovasi kemasannya ya, dari mulai botol kaca ya kan, ada dari plastik juga buat, dari kotak kardus produksi, kemudian dari pouch hadir, dari gelas plastik ada juga, dari kaleng enam juga ada. Nah artinya kita bisa mengeksplor, kemudian kita bisa mengembangkan suatu kemasan yang ada supaya kadang-kadang membuat sesuatu yang baru
biar nggak bosan. Kadang-kadang customer itu juga jenuh. Oh, saya udah tahu produk ini, tapi cuma ada itu. Makanya misalkan kayak super mie, mie Indomie gitu, dia ada rasa baru lagi, kemasannya juga warna yang lain lagi. Nah itu kalau dulu mungkin monoton, tapi kalau sekarang terus ada yang baru. Nanti tahun berikutnya muncul lagi rasa yang baru. Nah itu supaya orang tuh kepuasannya itu pengen nyoba lagi yang baru, yang ada yang baru. Nah ini menarik juga. Nah sebetulnya dari inovasi teh botol sosro itu sudah sangat lama mereka melakukan inovasi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang nyoba botol yang sebelumnya, ini tahun 1970 versi pertama. Nah ini teh cap botol. Nah, terus kemudian ada teh botol yang ini ada tulisannya, kemudian teh sosro teh botol seperti ini. Ini versi tahun 1970, 1972 dan 1974. Nah mungkin yang banyak hingga masih sekarang kayaknya masih ada yang botol yang versi ketiga ini gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat teh botol aja mereka membuat suatu perubahan dari bentuk, dari desain gitu kan, dari tulisan gitu, itu signifikan gitu kan. Makanya kenapa kita enggak? Nah kita juga harus bisa mengeksplor inovasi, revolusi dari kemasan kita gitu. Nah ini teh botol seperti ini, kemudian dia nyobain dari plastik gitu kan, kemudian dari dus gitu, nah terus dari pouch. Ada yang kemasan ukuran kecil yang 200 ml, ada yang lebih gede lagi 250 ml, ada yang 330 ml gitu kan, ada yang bahkan 1 liter untuk diminum bersama. Nah ini mereka juga memikirkan gitu kan pentingnya sebuah kemasan, nanti kemasan mana yang paling mantap gitu ya, paling banyak disukai. Kemudian di sini untuk meningkatkan daya kreativitas kita dalam pengembangan ide-ide atau strategi itu pengembangan kemasan lebih lanjut, yang pertama itu untuk meng-up creativity. Nah ini dari GMB ini meresam di sini ada integrasikan otak dan hati. Kadang-kadang kita bisa mengkontemplating kalau kita tuh punya ciri khasnya itu seperti apa sih. Nah kita bisa tuangkan yang kita suka, yang menurut kita membuat kita bahagia, kita senang gitu kan, kita nyaman gitu dalam suatu citra kemasan gitu. Misalkan warnanya yang kita suka, ya nuansanya, kemudian ya kita bisa tuangkan. Kemudian menggunakan mind mapping, ini ada software-nya Bapak Ibu bisa download di Play Store, bisa nyari juga di di link, biasanya di YouTube itu banyak yang nge-share link-link untuk menggunakan mind mapping gitu kan. Nah itu kita bisa mengeksplor kreativitas dengan menggunakan mind mapping. Kemudian lakukan brainstorming dengan diskusi, dengan riset, dengan elaborasi sesuatu yang baru gitu kan. Itu bisa meningkatkan kreativitas kita. Terus kemudian tingkatkan rasa ingin tahu atau kepo. Nah maksudnya kepo di sini bukan hal yang buruk Bapak Ibu, tapi kepo ke sesuatu yang bermanfaat untuk peningkatan kita. Misalkan orang tuh kenapa sih omsetnya kenceng banget? Nah kita cari tuh apakah dia belajar digital marketing pakai apa, kemudian mereka belajarnya di mana, kemudian mereka cara campaign-nya gimana, kemasannya kayak gimana. Nah keponya di sana Bapak Ibu, yang berkaitan dengan usaha gitu ya, supaya usaha kita bisa makin bertumbuh dan berkembang. Nah kemudian gunakan yang tadi, amati, tiru, modifikasi untuk mengembangkan dari gagasan kita supaya bisa lebih bagus lagi gitu. Nah lalu apalagi? Nah ini contoh mind mappingnya seperti ini. Jadi seperti Bapak Ibu bikin kemasan atau membangun bisnis. Nah coba Bapak Ibu nanti breakdown lebih rinci gitu, kira-kira dalam bisnis itu apa saja sih, strateginya seperti apa, kemudian keuangan, kemudian target marketnya siapa, tadi ada STP-nya ya Bapak Ibu, ada marketing mix-nya gitu kan, sampai didetailin supaya kita lebih paham kira-kira si produk kita itu segmentasi, terus kemudian targeting, positioning itu ke siapa gitu, kemudian saluran pemasarannya dan sebagainya, produknya. Nah ini mind mapping ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kita terhadap meningkatkan pemahaman nanti strategi bisnis kita biar lebih berkembang. Nah kita lebih paham tentang bisnis kita betul-betul gitu. Nah lalu satu hal yang paling menarik berikutnya adalah inovasi gitu. Kalau kita nggak inovasi berarti kita siap untuk mati gitu, karena kan kalau misalkan tadi berdaya saing gitu, kalau kita nggak inovasi berarti tidak berdaya saing kan. Supaya usaha kita, produk kita itu berdaya saing,
makanya kita harus melakukan kreativitas dan inovasi. Pertama, kreativitas ini bisa disentuh melalui produknya. Nah, pengembangan dari produknya gitu kan, varian produkkah atau dari tambahan unsur dalam produk kita, atau dari proses. Misalkan tadinya digoreng, nah sekarang ada inovasi, kalau keripik nggak digoreng tapi di oven, bisa ada kan mesin alat untuk frying gitu Bapak Ibu, untuk matangkan keripik. Ada keripik buah sekarang lagi viral tuh di TikTok misalkan ya, di sosial media atau di marketplace. Nah, mereka dengan proses memasaknya dengan lebih sehat, misalkan nggak pakai minyak. Nah, ini bisa diinovasiin, tren yang seperti itu bisa kita ATM. Nah, atau model bisnisnya dikembangin, diinovasiin. Model bisnisnya yang tadinya konvensional, kedepannya dikembangkan menjadi bentuk misalkan franchise, atau model bisnisnya dengan model bisnis yang kanvas itu kita mau rubah. Nah, bisa dirubah di aspek-aspek yang ada di sana. Nah, itu bisa dikembangkan, apapun yang terkait dengan elemen bagiannya ini bisa diinovasikan, dikembangkan. Nah, kalau yang strategi marketing itu kan berkaitan dengan bagaimana optimasi pemasaran juga. Nah, di sini ada pengemasan dan desain produk. Makanya kita harus membuat terus yang namanya inovasi dan kreativitas. Kayak kemarin terakhir, alhamdulillah Bapak Ibu, saya diamanahi untuk jadi juri kompetisi marketing di ITB. Nah, salah satunya mereka adalah anak muda yang berbisnis skincare. Wah, menarik tuh. Jadi kemasan mereka itu mencitrakan suatu kemasan yang ramah lingkungan. Jadi terus kemudian dari bahan-bahan yang yang teruji secara penelitian, secara uji klinis, itu bisa membuat perawatan untuk saat ini kulit itu bukan hanya wanita ya, tapi pria juga sekarang pakai skincare gitu, banyak kan gitu. Bahkan ada skincare yang diminum Bapak Ibu, ya kayak bentuknya jamu gitu ya. Nah, untuk perawatan kulit dari dalam. Saya lihat tuh inovasi strateginya mereka itu bagus banget. Berarti kan kita harus menginovasikan juga punya kita, kayak kemasan kita, produk kita harus dikembangkan. Kemudian penempatan produk pada sales channel. Misalkan strategi kita nanti untuk membuat pemasaran channelnya itu lebih luas lagi. Misalkan Bapak Ibu secara digital itu gimana, secara offline itu gimana. Nah, kita nanti akan mulai membreakdown. Kemudian kayak strategi promosi secara digital, mau pakai organik atau mau pakai yang ads gitu kan. Nah, itu kita bisa rancang gitu kan marketing plan-nya. Kemudian dari harga juga berpengaruh Bapak Ibu. Jadi marketing mix gitu kan, salah satunya adalah price. Nah, kita kira-kira membidik yang mana? Kita lihat dulu kompetitor kita menjual gitu kan, sesuaikan dulu. Kalau kemasan kita bagus gitu kan, nah kita bisa membidik kalangan yang lebih atas lagi. Jadi kemasan, kemudian harga ini perlu dipertimbangkan. Kemudian di sini ada inovasi. Nah, inovasi itu tiada henti Bapak Ibu. Kalau ada suatu ide itu terus bisa dikembangkan, dari mulai tadi kreatif proses, ada yang mulai mendesain gitu kan, terus kemudian dari suatu research gitu kan, kemudian didesain, kemudian diproduksi ya. Itu siklusnya itu bisa berulang, dari riset, kemudian dari sebuah inspirasi, kemudian dipikirkan, kemudian didiskusikan, kemudian divisualisasikan. Nah, kalau misalkan kita lihat produk untuk saat ini orang-orang kan suka sesuatu yang istilahnya membawa kearifan lokal lah. Kita bisa modifikasi si produk kita atau kemasan kita pakai nuansa lokal itu, misalkan batiknya, kemudian kemasannya dengan menggunakan ornamen-ornamen daerah. Ini bisa kita ilustrasikan ke dalam satu kemasan produk kita. Kemudian, nah ini di bagian akhir Bapak Ibu, di sini ada mendesain kemasan. Langkah tahap demi tahap. Yang pertama, menentukan tujuan promosi mereknya. Nah, kita tentukan kira-kira pemosisiannya ini untuk kalangan apa. Makanya tadi STP-nya kita harus breakdown supaya si produk kemasan kita itu bisa kena sasaran. Kemudian melakukan analisis kategori produk. Kira-kira produk kita itu kuliner kah, fashion kah, atau craft atau yang lainnya. Kemudian analisis kompetitif, seperti kompetitor yang sudah bermain itu siapa saja. Nanti kita bisa bikin mappingnya. Nah, kemudian kita bikin strategi value apa saja yang
produk kita lebih ketimbang produk kompetitor. Kemudian mengidentifikasi atribut dan manfaat merek yang menonjol. Nah, kira-kira kekuatan atau SWOT ya, analisis untuk produk kita itu, nah kita buat supaya kita bisa lebih lebih mampu membuat daya saing gitu kan terhadap produk kita timbang produk yang sudah ada. Kemudian menentukan prioritas komunikasi. Nah, kira-kira sarana promosi kita itu yang mau dikuatkan apakah digital. Nah, kalau digital pakainya apa saja media komunikasinya. Misalkan paling kuatnya dijualnya di TikTok melalui live gitu kan, atau di marketplace, atau di Instagram, atau dan lain sebagainya, atau pakai reseller. Nah, ini kita bisa tentukan. Nah, Bapak Ibu juga wajib punya yang namanya bisnis model kanvas. Nah, ini wajib Bapak Ibu. Kalau suatu saat mungkin belum pernah, misalnya saya diundang lagi, saya bisa bercerita, kita bisa praktikum terkait pembuatan model bisnis kanvas. Nah, secara menyeluruh dan mendalam, langsung kita implementasikan ke bisnis kita. Nanti suatu saat kita bisa lakukan, bisa praktik. Nah, di sini yang di bagian sesi penghujung, di sini ada kata-kata dari Steve Jobs. Jadi yang membedakan suatu inovasi kita itu, inovasi ini yang kita buat ini nantinya akan membedakan kita itu menjadi seorang leader atau seorang follower. Jadi kalau misalkan kita berinovasi, walaupun kita tadi mengelaborasi dari beberapa inspirasi gitu kan, nah tapi kita bisa menjadi leader di sana. Nah, karena kita selalu berinovasi, selalu membuat suatu kreativitas untuk menjadi yang berbeda gitu. Padahal kan pada dasarnya tadi ya sebetulnya kita meng-ATM gitu, tapi ketika kita membuat inovasi itu kita udah jadi leader gitu, ketimbang kita nggak pernah inovasi. Nah, itu yang ini terakhir di diversifikasi kemasan produk di sini. Nah, kadang-kadang kita harus peka terhadap momentum Bapak Ibu ya. Penting dalam situasi seperti saat ini menjalankan bisnis bukan hanya sekedar hanya untung, tapi tapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh customer pasar, namun juga menyediakan inovasi packaging yang unik dan kreatif inovatif. Kadang-kadang orientasinya itu kalau kita memang usaha kan menghasilkan cuan, tapi kita balik lagi, kira-kira produk kita itu supaya memberikan manfaat apa. Kalau makanan kan membuat orang bisa kenyang gitu kan, atau mereka udah bosen dengan satu makanan, pengen inovasi rasa yang baru, sesuatu yang baru. Berarti kita menghadirkan sesuatu yang diinginkan gitu untuk menemani hari-hari dengan cemilan yang enak misalkan, itu bisa. Terus selain juga rasanya yang enak, tapi juga packagingnya yang yang berkomunikasi, karena packagingnya bagus, brandingnya oke, jadi dia kayak menawarkan lagi ke orang lain yang lihat supaya beli lagi itu kalau nanti dikontenin gitu proses makan itu. Jadi testimoni nantinya Bapak Ibu, testimoni dari konten yang apalagi yang viral. Produk kita jadi pemasarannya eksponensial gitu, brandingnya jadi makin dikenal kan, marketing viral, pengennya semua UMKM kalau bisa viral tapi dicari gitu kan, karena disukai. Nah, di sini sebaik apapun ide kemasan atau desain yang kita punyai, jika tidak dicetak atau diproduksi, dipasarkan untuk naik kelas usaha, maka tidak akan pernah menjadi produk yang berhasil. Maka kita mulai membuat inovasi kemasan yang menarik, kemudian mencetak, memproduksi kemasan yang sudah kita rencanakan itu. Nah, maksudnya action ya Bapak Ibu. Kemudian menjalankan suatu usaha yang kita mulai ini hingga mencapai keberhasilan, membutuhkan perjalanan yang panjang serta kerja keras memang. Jadi kadang-kadang lelahnya ini menjadi menjadi keberhasilan, lelahnya menjadi lilah gitu. Orang bijak mengatakan rencanakan usahamu, kalau sudah direncanakan berarti tinggal diactionkan. Nah, kalau misalkan hanya direncanakan kemudian nggak desain, itu namanya wacana saja gitu ya. Jadi kalau bisa just do it gitu, karena itu suatu brand ya, harus dieksekusi gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu setelah melihat paparan ini, kira-kira kemasan yang atau branding atau yang Bapak Ibu bangun, inovasi yang diberikan pada usaha Bapak Ibu, kira-kira apa saja? Oke, mungkin itu mudah-mudahan jangan pernah puas Bapak Ibu, kita terus menggali, karena di mana kita menggali, di sana ada potensi kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Oke, di sini ada terakhir
barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang tergolong merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, dialah orang-orang yang celaka. Oke, itu Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti saya kembalikan dulu ke Pak Andrian selaku moderator. Oke. Luar biasa sekali Coach Arif, pemaparannya sangat luar biasa, penjelasannya sangat detail lagi. Ya, artinya banyak pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru. Dan kita mau minta pendapat nih dari yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Silakan disampaikan melalui fitur chat yang tersedia. Bagaimana apa yang dirasakan ketika mendapatkan informasi materi dari Coach Arif? Silakan disampaikan melalui fitur chat. Silakan Bapak dan Ibu. Apa yang didapat dari materi yang disampaikan oleh Coach Arif? Luar biasa dari Coach Evin. Ada lagi? Terima kasih Coach, materinya daging semua. Terus apa lagi? Silakan disampaikan. Mumpung masih ada Coach-nya di sini. Luar biasa ilmu baru yang didapat. Oke, ini disampaikan oleh Pak Parla dari Semarang, dan disampaikan juga Bu Maria, kemudian juga Pak Evin dari Semarang juga. Baik, ini waktunya sudah terus memburu ya. Padahal ini masih enak-enaknya kita mengupas tentang materi ini. Baik, Coach Arif, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita langsung saja ya, masuk ke dalam materi pertanyaan yang sudah masuk, sekaligus nanti menyapa peserta yang hadir. Dan melalui Q&A ini sudah ada pertanyaan. Mungkin kita singkat waktu aja ya Coach ya. Ini pertanyaan pertama kita bacakan dari inisial Vivo V2247. Mas Arif mau tanya, kemasan saya biasanya beli all shop kalau cetak jadi mahal. Terus kemasan saya lebih menjual, tetapi dengan adanya banyak kemasan standing pots ya, saya ingin mencoba juga, tapi nanti karakter jadi berubah. Bagaimana cara mengatasi supaya tetap menjual? Ini pertanyaan dari Vivo V22. Mungkin ditanggapi satu persatu ya, dari ya, silakan Coach Arif. Dari Mas Vivo V2247. Jadi kadang-kadang saat ini kita juga banyak mencari produksi kemasan itu sangat mudah, yaitu salah satunya di marketplace. Kemudian kalau misalnya di Bandung itu ada langsung ke tempat cetaknya gitu kan. Nah memang kadang-kadang kalau kita membuat kemasan yang bagus, harganya juga itu jadi lebih mahal. Nah makanya kita harus riset juga rekan-rekan. Jadi kita lihat produk-produk kompetitor tuh kira-kira mereka strategi dengan kemasan kayak gitu, kemudian harga segitu, kok tetap laku ya. Nah kita harus cari tahu tuh. Nah kira-kira mereka itu strateginya kayak gimana? Apakah mereka dijual konsinyasi? Apa mereka dijual dengan sosial media gitu kan? Atau mereka menggandeng influencer atau KOL gitu untuk memasarkan dari produknya itu? Atau mereka mereka tetap pakai kemasan yang bagus tapi tetap kejual kok, tapi mereka punya banyak reseller gitu kan, reseller dropshipper atau reseller online gitu. Nah kita harus cari tahu terus. Nah jadi promosi itu harus tidak pernah berhenti, bahwa kita walaupun kemasannya sudah bagus, itu berarti tidak menjamin serta-merta kita udah sukses dengan kemasan bagus. Nah justru kemasan bagus, kita harus makin mencari tahu strategi marketingnya. Nah karena level si kemasan kita itu udah naik gitu. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus selalu lakukan riset gitu kan, kompetitor gitu kan, kemudian kembangkan terus strategi digital marketing kalau saya sarankan, karena digital marketing sekarang itu bermanfaat gitu untuk meningkatkan pemasaran. Mungkin itu Pak Dian, nanti kita bisa menjawab ya Bapak atau Ibu Vivo P2247. Terima kasih Coach Arif atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Kemudian pertanyaan kedua ini kita bacakan dari Bapak atau Ibu Adia Dia Wijayati. Produk saya adalah frozen food, tahu bakso. Yang ingin saya tanyakan, hubungan dengan masalah sampah di wilayah Bandung, bagaimana solusi kemasan yang menarik untuk produk frozen food yang terjangkau, murah, namun ramah lingkungan? Silakan. Oke.
Terima kasih Pak Adrian. Nah, untuk produk kalau kita lihat dari beberapa tahun lampau, ketika pandemi COVID ini, orang produk frozen food itu dicari. Nah, kenapa? Karena yang pertama praktis, terus kemudian mereka bisa lebih tahan lama. Nah, kemudian banyak dari orang-orang itu sekarang memilih frozen food untuk acara-acara kumpul-kumpul. Mereka ada yang daging misalkan gitu kan, itu biasanya pakai nge-grill atau apa itu udah dari frozen gitu kan. Nah, di situ ngelihat customer yang begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana strategi kita untuk bisa mengena di packagingnya. Nah, kalau ini produknya tahu bakso, kemasan yang ramah lingkungan itu bisa aja kemasan yang bisa dipakai ulang, daur ulang. Misalkan kemasannya bentuknya kayak box ini bisa menjadi wadah gitu. Nah, wadah bisa didaur ulang. Nah, ini bisa menjadi salah satu ketimbang yang kemasannya plastik. Kalau saran saya coba bisa milih wadah yang bisa dipakai ulang sehingga mereka bisa menggunakan untuk manfaat-manfaat yang lain. Nah, memang kemasannya jadi lebih eksklusif, lebih bagus, tapi kita bisa membidik pasar yang lebih lebih bagus lagi kemasannya juga. Kita bisa, ini kan kita ngomongin kemasan yang ramah lingkungan, atau enggak kita bisa pakai yang kalau kemasan itu ada yang dari dari bahan organik, itu dari singkong, tapi memang lebih mahal. Jadi kayak model jenis kemasan itu kita bisa pakai juga untuk membungkus dari produk kita. Nah, hanya investasinya lebih mahal. Kalau untuk saat ini solusi ini untuk memang masalah sampah ini pasti ada. Tapi kalau misalkan pengusaha kalau tadi menggunakan bahan yang bisa dipakai ulang, kan orang mau membuang itu jadi mikir dulu ya, oh ini masih bisa dimanfaatkan untuk dipakai gitu kan. Nah, itu salah satu strategi. Sambil kita mencari inspirasi kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk kemasan supaya lebih ramah lingkungan. Kayak tadi kan teman saya ada yang pempek tuh. Nah, dia kemasannya pakai yang besek gitu ya. Itu bisa salah satu bisa digunakan untuk kita pakai gitu. Nah, jadi kita bisa eksplorasi jenis-jenis material baru, atau kita ke rumah kemasan. Bu Diah tadi bisa ke kita rumah kemasan, kemudian kita survei yang berkaitan dengan kemasan packaging frozen food gitu yang paling cocok. Nah, nanti kita lihat selain lihat kompetitor ke rumah kemasan gitu kan, terus kemudian kita riset juga dari orang di luar sana di sosial media gitu kan, kita lihat kemasannya mereka itu kayak gimana. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Bu Diah. Ya, baik. Ya, semoga bisa menjawab ya Bu Diah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Coach Arif ya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan yang berikutnya, sebaiknya para peserta nanti bisa langsung follow ya Instagramnya Coach Arif ya, supaya nanti bisa punya jejaring. Sampaikan dulu, siapa tahu mungkin tidak berkesempatan dijawab di kesempatan ini, mungkin bisa selanjut komunikasi via Instagram ya, seperti itu ya. Instagram. Saya izin membagikan di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan, di sini. Instagram saya @arifiantorukmana atau TikTok saya di Dosen Berbisnis. Jadi Bapak Ibu nanti kita saling follow, jadi kita bisa berjejaring, berteman di dunia maya. Jadi silakan diketik Arifiantorukmana atau Dosen Berbisnis di TikTok maupun Instagram. Terima kasih Pak Adrian tadi sudah mengingatkan. Tapi ya pasti bukan nggak fast respon ya. Nggak fast respon ya, karena Coach Arif ini kan sibukannya luar biasa sekali, jadi mungkin bisa sedikit bersabar sambil nanti Coach Arif bisa menyimak, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing yang Bapak Ibu sampaikan di
kolom yang tersedia di fitur yang tersedia di TikTok ataupun Instagramnya Coach Arif ya. Baik, ini selanjutnya kita bacakan lanjutan dari pertanyaan. Ini dari Ibu Uut Deno. Wah, keren namanya ya, Uut Deno. Oke, keren sekali. Ya, Mas, saya punya produk ikan salem suwir. Sejauh ini saya masih pakai tin wall kotak. Nah, pengen pindah kemasan yang unik. Terpikir pakai botol sampai tadi ya, terpikir pakai botol sambal ya. Tapi ternyata jadi biasa banget. Pakai apa yang baiknya biar lebih menarik dan unik kelihatannya? Gimana? Ketarik, boleh dong. Oke, ini dari KU Denok ya. Mas, saya punya produk ikan salem suwir. Sejauh ini saya masih pakai tin wall kotak. Pengen pindah kemasan yang unik. Terpikir pakai botol sambal, tapi ternyata jadi biasa banget. Pakai apa ya? Ini kalau misalkan ada Instagramnya, saya bisa mengulas produknya mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada ininya ya, ada masalah yang visualnya gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin nanti saya coba bisa di DM Instagram saya, Pak. Jadi saya bisa ngasih masukan lebih komprehensif ke UU Denok ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya saya bisa nge-review, bisa ngasih masukan gitu yang lebih spesifik. Tapi untuk saat ini belum kebayang kemasan yang bentuknya jadi biasa tuh kayak gimana gitu perubahannya gitu dari mulai yang udah bagus kotak gitu ke nanti. Ya nanti jawabannya bisa lebih spesifik lagi ya. Tertarik ya. Baik, ya, kita berlanjut pertanyaan berikutnya ke Bapak Dodo Rahmat. Ya, nanti beliau menanyakan, saya pernah membeli produk karena yang memasarkannya adalah orang ternama yang banyak orang percaya padanya. Saya nggak peduli kemasannya seperti apa, warnanya apa, saya tidak peduli. Itu masuk ke strategi. Nah, ini menarik Pak. Ini Pak Andrian, pertanyaan dari Pak Dodo Rahmat sangat bagus sekali, menarik sekali, karena tadi saya sampaikan di pertengahan itu branding itu ada tiga ini ya Bapak Ibu, bagian atau tiga branding yang saat ini sangat berpengaruh sekali di kita. Yang pertama adalah branding produk Bapak Ibu. Jadi branding produk terkait dengan branding kemasan tadi yang kita singgung. Tapi saya tadi sudah nyambung juga, personal branding ini juga menjadi satu branding. Karena saat ini kalau kita lihat pengusaha-pengusaha itu juga sebetulnya karena ada sosial media secara tidak langsung dikenal gitu. Walaupun mereka nggak promosi, tapi mereka siapa sih yang nggak kenal Pak Ciputra misalkan ya. Nah itu pasti orang pada kenal, itu personal branding, padahal perusahaan corporate brandingnya juga sudah ada gitu. Ada kampusnya tadi kalau kita lihat tayangan dari Pak Andrian, terus kemudian ada perumahan, terus banyak sekali usaha beliau gitu. Nah terus tadi ada corporate branding, ada personal branding, ada product branding. Yang Pak Dodo tanyakan adalah personal branding. Jadi kadang banyakan kalau saya lihat UMKM itu dikenal karena attitude-nya Bapak Ibu, karena karakternya. Bisa jadi karena dia punya karakter bagus, melayani dengan ramah, dia punya punya kredibilitas. Nah, artinya kita tuh bisnis itu kan membangun suatu kredibilitas. Personal juga membangun suatu kredibilitas. Capaian-capaian baik kita itu menjadi akumulasi untuk reputasi kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan banyak kebaikan untuk orang, reputasi kita juga jadi naik. Sehingga kepercayaan di orang lain juga makin meningkat. Ketika dia merekomendasikan sesuatu, kalau orang sudah sebelumnya pernah interaksi dan merasa mendapat manfaat dari orang itu, nah kadang-kadang apapun produk yang ditawarkan, mau mereknya apa, nah itu senantiasa dipercaya. Nah, karena personal branding sangat penting. Jadi Bapak Ibu selain membangun usaha, kalau bisa juga membangun personal branding, karena ini menjadi suatu komunikasi yang bagus gitu. Kalau kita lihat umat Islam, bahkan Rasulullah juga mencontohkan, beliau
juga mencontohkan dengan karakter yang jujur. Jadi wirausaha itu yang menjadi contoh adalah karakter kejujuran, sehingga kita tidak mengurangi timbangan, kita menyampaikan apa yang kita jual itu dengan sesuai, tidak membeli kucing dalam karung gitu. Apa yang kita tawarkan ini senantiasa orang tuh bisa percaya karena udah menjadi garansi gitu, karena dia reputasinya udah bagus. Jadi menurut saya strategi itu masuk dalam strategi branding, Pak Dodo Ahmad, yaitu strategi brandingnya adalah personal branding. Orang misalkan kayak ngajak umroh, dia nggak tahu benderanya apa nih, Bapak Ibu, travelnya yang mana. Tapi ketika misalkan ada ustadz itu, dia bagus, dia ngena di hati kita pasti milihnya itu, kita nggak lihat perusahaannya. Nah, itu juga suatu strategi branding yang bagus. Nah, makanya ada brand ambassador. Nah, itu salah satu adalah personal branding. Orang makin menguat cita perusahaan karena mengambil brand orang yang bisa memvisualisasikan lebih dengan personalnya itu. Nah, itu pertanyaan menarik dari Pak Dodo tadi untuk menambah kajian kita, Pak Dian, pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Dodo. Baik, saya sudah dijawab dari pertanyaan Pak Dodo ya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan yang lainnya untuk kita jawab. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Lucia Nunung ya. Kemasan yang bagus tentunya akan menambah biaya produksi yang berkaitan dengan harga. Bagaimana nih kalau harganya jadi mahal, target omset berpengaruh mestinya? Silakan. Oke, terima kasih Pak Dian. Ini juga menarik pertanyaan dari Bu Lucia Nunung. Tapi sebelumnya tadi saya sudah scroll sampai ke bawah, ada yang menanyakan Instagram. Bapak Ibu bisa Instagram atau TikTok ya, Bapak Ibu bisa mencek di kolom chat yang paling bawah yang terakhir kolom itu, chat ya. Yang kolom chat Bapak Ibu bisa memeriksa, ada saya beberapa tadi sudah masuk, langsung saya follow balik ya Bapak Ibu sudah. Nanti kalau ada yang belum follow balik boleh konfirmasi DM, pasti saya follow. Nah, untuk menambah ini ya interaksi kita di sosial media, kalau ada informasi atau apapun supaya tetap update dan tidak kelewat. Nah, izin melanjutkan dari pertanyaan Bu Lucia Nunung tadi, menarik. Kemasan yang bagus tentunya akan menambah biaya produksi yang berkaitan dengan harga. Itu faktanya seperti itu. Bagaimana nih kalau harganya jadi mahal, target omset jadi berpengaruh mestinya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kita lihat dari implementasi di lapangan, Bu Lucia Nunung, bahwa kemasan kita yang makin menarik, memang sejatinya naik harganya. Tapi secara jangkauan orang yang tertarik ini jadi semakin banyak sebetulnya dengan kemasan kita yang meningkat. Contoh gini, Bapak Ibu, kalau tadi saya visualisasikan ada yang jualan bawang goreng pakai kemasan yang ala kadarnya plastik di sealer gitu ya. Di sealernya pakai api gitu, terus pakai lilin. Yang satunya lagi itu kemasannya udah ada zippernya, atau kemasannya bentuknya kotak, atau kemasannya bentuknya wadahnya pakai toples gitu. Nah, orang memang di sisi lain kalau misalkan mereka memilih sesuatu yang murah, pengennya beli yang kemasan biasa. Tapi secara pemasaran untuk saat ini di dunia digital marketing di internet, kalau kemasan seperti yang biasa itu agak sulit Bapak Ibu untuk meraih pasar-pasar yang besar. Nah, kita tapi juga memikirkan strategi kita, kira-kira produk kita ini di segmennya kemana? Mau ke menengah bawah kita tekan menengah atas. Tapi kalau melihat dari saat ini anak-anak muda terus kemudian menggunakan media sosial TikTok atau Instagram, nah itu mereka dengan kemasan-kemasan yang menarik itu biasanya dicari. Nah, dari beberapa riset yang paid promote yang saya tangani di digital marketing itu banyak kan kemasan-kemasannya itu bagus gitu. Bahkan parfum pun dikasih kotaknya dalamnya ada beberapa lapisan lagi itu yang termasuknya branding, ada kartu penggunaannya, ada kayak aksesoris gitu yang dimasukkan di situ. Itu kan sebetulnya menambah biaya, tapi ternyata itu menambah viral. Nah, kalau viral kan orang jadi makin nyari begitu. Jadi kalau menurut saya, bahkan dulu Maici pun ya Bapak Ibu, yang keripik Maici itu kan kemasannya
juga awalnya sederhana jadi makin bagus gitu kan ke sini. Ada yang masuk ke mall gitu kan, supermarket kemasannya jadi menarik. Terus produk rekan saya juga yang Zanana itu juga dia masuk ke retail modern, dia kemasannya bagus gitu, bukan kemasan yang biasa. Nah makanya di sisi lain kita harus memikirkan kira-kira STP di produk kita itu untuk siapa. Nah kemudian saya yakin gini Bapak Ibu, dari pertumbuhan kemasan yang biasa sama kemasan yang bagus, ketika kemasan bagus ini keuntungannya jadi lebih besar. Kita mengeluarkan biaya kemasan katakan 1.000 atau 2.000, tapi harganya itu bisa di-up sampai 5.000. Nah, ketika kita brandingnya makin bagus, ya kita bisa menyasar segmen yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih atas lagi. Dan itu kalau untuk lihat situasi sekarang udah banyak dengan adanya sosial media ini, digital marketing. Saya rasa semakin besar, apalagi ada saat ini dengan jual tren live gitu kan, terus kemudian tren afiliator. Nah itu bisa reseller online ya, kita bisa manfaatkan itu untuk bisa mempromosikan, mengadvocate si produk kita. Nah itu mudah-mudahan bisa menjawab Bu Lucia Nunung. Tentunya disesuaikan lagi sih kira-kira produk kita kemana, dan kemasan yang kita tingkatkan itu secara dampak yang saya rasakan memang nambah keuntungan gitu. Jadi nambah biaya produksi tapi menambah keuntungan. Mungkin itu Pak Andrian untuk dari pertanyaan. Baik, terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan dari Bu Lucia Nunung. Sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Cuman ini takut sudah menjelang sahur. Oh iya, masih. Sebetulnya kalau diskusi itu sangat menarik sekali ya Pak Andrian. Tapi karena waktunya memang ini cukup larut. Nah, saya yakin gini Bapak Ibu, justru dengan adanya paparan ini diharapkan itu membangkitkan semangat untuk menggali ya Pak Andrian. Jadi saya yakin kayak obat Bapak Ibu ini bukan langsung sembuh, langsung sukses. Tapi saya men-trigger untuk Bapak Ibu menggali terus, menggali lagi, jangan pernah puas dengan temuan yang ada sekarang, karena sejatinya never stop ini ya learning ya. Karena kita kalau mau naik kelas itu tahapan terus menerus gitu kan, berkelanjutan, berkesinambungan. Makanya yang pertama adalah silaturahim, membangun jejaring. Nah kemudian terus menggali Bapak Ibu. Apa yang sekarang ini adalah puzzle kita, ini baru part ngomongin kemasan, nanti ada ngomongin manajemen, keuangan, strategi untuk ngamanin ekonomi dan sebagainya, banyak sekali ya Bapak Ibu. Terus teknologi. Nah jadi bagian ini adalah bagian puzzle kita untuk bisa lebih tertarik lagi mendalami di kajian-kajian ini. Terima kasih Pak Andrian, saya kembalikan ke Pak Andrian. Baik, sarannya bagi yang belum bisa kami jawab pertanyaannya, nanti bisa langsung melalui media sosial yang dimiliki Coach Arif ya, melalui di Instagramnya atau melalui TikToknya, supaya pertanyaan-pertanyaan langsung bisa dijawab langsung dengan Coach Arif, seperti itu ya. Seperti yang kita janjikan bersama Coach Arif ya. Seperti yang kita janjikan bersama, kita akan ambil 3 pertanyaan terbaik, dan ini saya minta Coach Arif ya, meskipun semuanya pertanyaan ini bagus-bagus, tapi paling nggak ada 2 pertanyaan terbaik yang sekiranya nanti bisa kita berikan apresiasi dalam bentuk saldo e-wallet. Tadi sampai di Lucia Nunung ya. Oh iya. Mungkin Pak Andrian kalau boleh saya nanti milih satu, Pak Andrian milih satu atau bagaimana? Boleh, dua-duanya aja Coach Arif, biar adil. Jadi ngeborong nih, jadi nggak enak Pak Andrian. Gak apa, silakan Coach Arif. Tadi ada satu yang terlewat, tapi saya menarik tadi diingatkan salah satu topik bahasan yang saya mau ulas, mempertegas itu dari Pak Q&A. Tadi Pak Dodo Rahmat, Pak dari Jakarta. Jadi Pak Dodo Rahmat untuk melengkapi ulasan. Jadi menurut saya Pak Dodo Rahmat yang pertama mendapatkan
itu ya Pak ya, yang terpilih gitu ya. Santai banget ya. Semuanya bagus-bagus Kemudian sampai ke bawah bagus-bagus sebetulnya Pak. bagus ya. Karena Iya, teman-teman itu bagaimana ada nih sayang milihnya sekali. satu lagi Pak Iya. Andi? Nah, bagaimana God? Satu lagi. Satu lagi yang menarik tadi pertanyaan satu lagi kayak ini ada beberapa tadi ya, ada 3 orang yang bertanya lagi Pak. Ini bagaimana Pak Andian? Tetap saya yang milih atau Pak Andian nih? Ini 3-tiganya bagus soalnya. Ke Salim aja. Oke. Ada yang nah tadi saya agak tertarik nih dengan pertanyaan dari Bu Lucia Nunung terkait dengan kemasan yang bagus. Ini tentunya kan nambah biaya produksi berkaitan dengan harga ya. Tapi kalau misalkan harga naik, nah nanti itu akan berpengaruh nggak? Bagaimana kalau harga naik mahal, target omsetnya berpengaruh. Nah ini kadang-kadang tantangan juga Pak untuk memutuskan naikin kualitas kemasan. Nah itu memang kadang-kadang ada ketakutan, kalau nanti jadi jadi makin lux gitu kan, jadi bingung kemana pasarnya gitu. Nah padahal ini challenge. Nah kalau bagi seorang UMKM yang punya produk, nah itu PR-nya adalah belajar terkait dengan menciptakan market baru. Kayak misalkan kita punya handphone, smartphone, kita perbanyak database, kemudian kita bangun sosial media, terus bangun kolam-kolamnya. Nah untuk membuat kolamnya ini memang perlu waktu. Nah jadi saya rasa sih kalau implementasi langsung bisa kemasannya bagus dan terus kemudian diminati banyak orang, itu kayaknya sangat sulit seperti itu. Tapi dengan proses, dengan terus gigih melakukan strategi marketing, bikin konten, kayak contohnya ini mungkin nanti untuk Bu Nunung saya apresiasi Pak, karena itu menarik Pak. Jadi saya kemarin riset ada suatu strategi marketing yang bagus Bapak Ibu untuk membuat si branding kita viral. Kayak contohnya ada di sosial media itu yang ada orang bikin sosial eksperimen membagikan produk ke orang yang berbuat baik gitu. Ada anak-anak muda yang duduk di kereta, terus ada satu orang yang ngasih yang lagi bawa kayak gendongan gitu. Nah pas anak mudanya tadi berdiri, terus kemudian orang yang kayak bawa gendongan anak tadi duduk. Nah ternyata orangnya itu ternyata bukan bawa anak, tapi dia ternyata jaket aja, terus dipakai orang-orang yang lihat itu, kali itu dikontenin Bapak Ibu, orang-orang lain pada ketawa. Nah ternyata ada temennya yang bawa produk UMKM, dia nitipin goodie bag yang isinya ada produk UMKM, terus dia kasih ke anak yang berdiri itu yang ngasih tempat duduk. Udah gitu si orang yang ngasih tadi benerin sepatu langsung dia pergi gitu aja. Nah si anak muda yang dapat bingkisan yang goodie bag itu, dia bingung, loh ini kok ditinggal, nggak dibawa. Nah orang yang tadi duduk yang menggantikan itu kan orang lain kesel, ternyata dia adalah konten kreator yang dibayar gitu untuk memberikan apresiasi atas perbuatan baiknya, yaitu memberikan kursi tempat duduk untuk orang yang sekalipun dia iseng gitu, yang dikirain bawa bayi, ternyata dia dikasih tempat duduk gitu. Nah itu apresiasi untuk orang yang baik. Nah itu mungkin bisa jadi konten settingan, tapi dengan adanya strategi itu kan dia di akhir nunjukin si brandnya itu, terima kasih, ini adalah hadiah untuk baik. Nah strategi-strategi kayak gini tuh yang dalam strategi branding dan promosi ini harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan lebih banyak customer yang nantinya akan bertanya-tanya kemudian membeli. Nah mungkin itu statement akhir dari saya, Pak Andrian. Saya kembalikan ke Pak Andrian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa pemenangnya adalah Pak Dodo Rahma, dan kemudian juga ada Bu Lucia yang nanti akan dihubungi dari tim bisnis support kami ya untuk
mendapatkan satu e-walletnya. Dan mungkin sebelum kita tutup, apa sih pesan penutup dari Coach Arif ya untuk di malam hari ini? Silakan mungkin disampaikan dalam waktu 1 menit. Coach Arif, monggo. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya yang menyimak dari awal hingga akhir. Saya rasa waktu Bapak Ibu yang diinvestasikan untuk mengikuti kegiatan malam hari ini, Ciputra Entrepreneur Club ini dapat memberikan sumbangan investasi leher ke atas gitu Bapak Ibu, untuk sama-sama yang pertama menggali terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan usaha, yaitu usaha kita yang sedang dikembangkan. Yang kedua adalah bagian dari silaturahmi untuk mengembangkan jaringan. Nah, siapa tahu dengan saling follow, Bapak Ibu punya produk apa, kemudian muncul di beranda salah satu dari kita. Nah, kemudian nanti ada yang nyari. Nah, saya bisa mengadvocate atau menyarankan ordernya ke Bapak Ibu gitu kan. Nanti apapun yang dijual oleh Bapak Ibu yang terkait dengan itu, nah jadi kita bisa saling menginformasikan hal-hal yang bermanfaat untuk circle kita. Nah, yang terakhir Pak Andrian, juga jangan Bapak Ibu jangan cepat puas dengan capaian apapun yang bisa diperoleh hari ini, ataupun dengan digital yang strategi yang branding dan packaging yang kita sudah bangun, tapi terus kita menggali, karena sejatinya ketika kita lengah itu cepat ada yang bisa naik di atas kita. Nah, jadi kayak seperti waktu dulu zaman Nokia merasa udah sangat bagus gitu kan dengan Symbian-nya, ternyata muncul Android gitu, muncul BlackBerry. Nah, begitu juga dengan Yahoo gitu kan, ketika sudah terlalu nyaman selalu menguasai market, akhirnya jadi terlewat oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang kecil. Nah, pun kalau kita kecil, kita bisa bertumbuh gitu kan. Ketika kita bertumbuh besar, terus bisa beradaptasi. Mungkin itu kata-kata dari saya untuk menutup dari pematerian strategi branding dan packaging untuk optimasi produk usaha. Mudah-mudahan semakin berkembang, semakin sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Terima kasih, Pak Adrian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Coach Arif untuk pesannya sangat inspiratif. Banyak sekali hal-hal yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dan juga Coach Arif. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Entrepreneurs Club berikutnya. Dan pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Dan salam entrepreneur. Terima kasih Coach Arif. Terima kasih Pak Andrian. Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Menunggu Pak Andrian.